Karena aku paling takut dulu pas sebelum aku sembuh ya Tante, beberapa bulan itu aku benar-benar nangis. Aku kayak takut, justru aku takut sembuh, jadinya ada ketakutan di mana nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan lagi nih gitu. Tuhan, kalau aku sembuh nanti aku masih bisa nggak ya sedekat ini sama Tuhan? Aku masih bisa nggak ya luangin sebanyak ini waktu buat Tuhan? Aku bilang ke Tuhan, kalau misalkan nanti aku sembuh, aku malah lupain Tuhan, lebih baik aku nggak bisa sembuh. Kita lihat sekarang hari depannya seperti apa yang Tuhan tunjukkan buat Michelle. Kira-kira Michelle tahu nggak saat ini? Mungkin belum sempurna sebagai anak Tuhan, kita tidak langsung tahu ujungnya pasti jadi seperti apa. Tapi saya percaya Tuhan yang sudah menuntun Michelle lewatin ini semua, pasti menuntun Michelle menuju kepada rancangan, the purpose of life-nya Michelle yang sudah ada di hatinya Tuhan. Karena Tuhan tidak akan, mungkin menurut saya tuh tidak akan memberikan satu, dalam tanda kutip, mengizinkan satu pencobaan sampai keras seperti ini tanpa rencana yang besar di depannya. Michelle mungkin bisa ada kira-kira gambaran apa gitu? Jadi waktu pertama-tama mungkin dari pelajaran yang aku dapetin ya, sebenarnya dari yang pelajaran yang aku dapatkan dari yang 4 tahun totalnya gitu ya. Mungkin ini, dulu tuh aku ngerasa mujizat Tuhan tuh harus yang besar gitu ya. Tapi setelah aku melihat selama proses itu, aku tahu bahwa mujizat Tuhan tuh nggak selalu harus yang besar. Justru dari hal-hal kecil, dari setiap harinya yang aku rasain, itu yang membuat aku merasa Tuhan yang selalu sertain aku. Sekecil apapun bahkan Tuhan perhatikan gitu. Di saat aku nggak tahu harus mau cerita ke siapa, di saat aku nggak tahu harus mau nangis ke siapa gitu ya. Tapi aku ngerasa ada Tuhan yang selalu 24 jam ready buat aku. Dan di situ aku ngerasa setiap kali aku mulai down gitu ya Tante, mungkin keadaan aku gak langsung berubah 100% gitu ya. Setelah aku doa ke Tuhan, aku nangis pujian penyembahan ke Tuhan, mungkin keadaannya masih sama. Tapi satu yang aku rasakan, hati aku yang berubah dan pikiran aku yang berubah. Hati aku yang penuh dengan ketakutan, pikiran aku yang penuh pikiran negatif, kalau ini, kalau itu, segala macam yang penuh dengan pertanyaan, itu tiba-tiba silent dan hati aku damai gitu. Dan aku merasa selalu dapat kekuatan untuk bangkit lagi. Di saat aku udah jatuh, Tuhan kayak angkat aku, ayo let's go bareng lagi sama aku gitu. Dan itu yang membuat aku merasa Tuhan itu tuh seperti sahabat gitu. Di situ aku baru kenal ada loh ternyata pribadi yang begitu setia untuk aku, yang 24 jam dimanapun kapanpun aku butuhkan dia ada, dia hadir. Bahkan di saat aku mungkin lupain dia, di saat aku mungkin kecewain dia, tapi dia nggak pernah untuk berhenti mengasihi aku. Dan itu baru aku dapetin saat aku 4 tahun proses ini. Sebelum aku sakit aku nggak tahu itu gitu. Dan akhirnya setelah sakit inilah aku baru sadar bahwa ternyata walaupun aku bersyukur aku bisa sembuh dari kanker, tapi aku ternyata baru tahu bahwa hal yang paling aku syukuri sebenarnya bukanlah kesembuhan aku sendiri. Karena setelah aku sembuh pun aku bisa mengalami banyak hal. Aku bisa mengalami COVID lagi, aku bisa sakit, aku bisa meninggal juga gitu ya. Bukan berarti setelah sembuh mendapat mujizat aku nggak akan mati gitu ya Tante. Ibaratnya tetap ada masalah gitu. Tapi aku syukuri adalah saat aku sakit ini, aku bisa kenal pribadi yang tahu sumber segala solusi dari segala masalah apapun itu. Aku bisa kenal sumber segala sumbernya itu. Dan dia itu adalah orang pribadi yang ready buat aku 24 jam. Dia adalah pencipta alam semesta yang gak terbatas. Dan dia itu mau manggil aku sebagai sahabat. Dia mau manggil aku sebagai anak. Dia kasih aku akses buat hubungin dia kapanpun dan dimanapun. Dan menurut aku itu yang mujizat terbesar. Karena harusnya itu mustahil untuk aku yang bukan siapa-siapa. Ibaratnya kalau misalnya ada presiden kasih aku akses, kamu boleh hubungin saya kapanpun dan dimanapun 24 jam. Aku aja udah ngerasa gila, presiden mau dengerin aku. Dan ternyata yang kasih akses itu lebih dari presiden. Yang kasih akses itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dan itu yang membuat aku merasa
setiap kali aku udah sembuh pun aku ada masalah, aku jadi nggak merasa takut, aku nggak merasa sendiri lagi karena aku tahu siapa yang selalu sertain aku. Dan itulah sumber segala sumber, Tuhan Yesus Kristus. Dan dari situlah aku merasa hidup aku bukan cuma untuk diri aku lagi. Aku merasa aku pengen melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Aku pengen melakukan sesuatu yang bukan menjauhkan aku dari Tuhan. Karena aku paling takut dulu pas sebelum aku sembuh ya Tante, beberapa bulan itu aku benar-benar nangis. Aku kayak takut, justru aku takut sembuh, jadinya ada ketakutan di mana nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan lagi nih gitu. Tuhan, kalau aku sembuh nanti aku masih bisa nggak ya sedekat ini sama Tuhan? Aku masih bisa nggak ya peluangin sebanyak ini waktu buat Tuhan? Aku bilang ke Tuhan, kalau misalkan nanti aku sembuh, aku malah lupain Tuhan, lebih baik aku nggak bisa sembuh. Karena aku ngelihat ada cerita di Alkitab, di situ dibilang Tuhan sembuhin 10 orang kusta, 9 pergi, lupa 1 doang yang balik. Dari situ aku miris dengernya gitu, kok bisa ya 9, sebenarnya kok bisa nggak inget ya. Aku bilang ke Tuhan, Tuhan jangan sampai aku jadi yang 9, aku mau jadi yang 1. Aku mau jadi yang selalu ingat sama Tuhan. Dan di situ aku bilang ke Tuhan, makanya setelah aku sembuh pun aku nggak mau sampai ada pekerjaan ataupun kehidupan aku yang menjauhkan aku dari Tuhan. Makanya itu aku merasa Tuhan juga, pas aku mau ambil jurusan gitu, Tuhan tuh membimbing aku ya, dimana aku ngerasa aku bingung Tuhan, aku mau ngambil jurusan apa? Karena aku banyak mau sebenarnya. Aku waktu itu sempat mau jadi dokter, mau ambil jurusan bisnis, mau ambil jurusan perhotelan untuk kayak aku suka masak, aku suka belajar juga gitu. Jadi tuh desain interior juga sempat masuk gitu ya. Jadi tuh kalau nggak salah tuh ada 4, jadi dokter, jurusan perhotelan, desain interior, atau waktu itu terus lagi teologi sempat ya. Jadi aku bingung nih gitu yang mana, karena aku suka semuanya gitu kayaknya gitu ya. Tapi aku tanya lagi ke Tuhan, aku tuh sebenarnya sukanya apa? Karena aku nggak tahu diriku sendiri. Aku percaya Tuhan pencipta aku lebih kenal diriku daripada diri aku sendiri. Jadi aku tanya ke Tuhan, sebenarnya tuh Tuhan mau aku jadi apa sih gitu. Karena aku nggak mau udah berjalan kuliah gitu ya, tengah jalan aku pulang. Kan ada orang pindah jurusan ya Tante. Aku nggak mau, aku bilang kayak gitu. Jadi aku bilang, Tuhan aku nggak mau sampai pindah jurusan ya. Tolong tunjukkan aku. Tuhan kan kenal aku lebih daripada siapapun. Jadi tunjukkan aku yang mana yang aku harus ambil. Di situ tiba-tiba keluar psikologi. Malah nggak ada dalam 4 list itu. Nggak ada. Jadi aku justru bingung, kok psikologi? Mana waktu itu kan masih tabu ya Tante ya, psikologi tuh 2017 belum begitu ngetren kayak sekarang gitu ya. Jadi tuh aku juga bingung, kok psikologi gitu. Aku juga dulunya nggak pernah denger tentang itu seperti apa gitu ya. Dan akhirnya pas setelah berdoa itu aku cari tahu tentang psikologi itu belajarnya apa, ciri-ciri kira-kira tuh mahasiswa yang tepat tuh ada ciri-ciri tuh seperti apa, harus punya critical thinking, harus bisa punya empati buat dengerin cerita orang segala macam gitu. Dan di situ aku rasa kok mirip gitu. Aku tuh sepanjang aku bersaksi gitu ya Tante, kan aku suka bersaksi ke daerah-daerah juga. Di situ tuh aku sering menerima banyak curhatan orang juga. Dan juga pas orang-orang sakit tuh biasanya kalau di Singapura aku udah diminta kayak, Michelle nanti kalau misalkan ini ada pasien baru gitu ya, kamu tolong kuatin ya, dengerin ceritanya dia. Jadi aku merasa aku nyaman gitu lakuin itu, dan ternyata kok bisa sama ya. Jadi aku baru sadar bahwa itu tuh sebuah skill untuk bisa mendengarkan orang. Karena nggak semua orang bisa mendengarkan orang dengan empati gitu. Kan aku nggak tahu ya dulunya bahwa itu adalah sebuah skill gitu, karena yang aku kira skill adalah kayak bisa ngitung, bisa main musik, itu kan kelihatan skillnya, itu kan bukan skill yang nggak kelihatan, soft skill gitu ya kalau yang kalau bisa dibilang kalau yang psikologi ini. Jadi aku baru sadar ternyata itu kemampuan Tuhan kasih buat aku dan aku enjoy lakuinnya. Tapi aku masih berpikir Tante kayak, apakah ini pikiran aku sendiri yang muncul atau itu emang dari Tuhan gitu. Jadi waktu itu aku sempat minta tanda juga sama Tuhan. Tapi akhirnya waktu itu singkat cerita aku tuh dilancarkan gitu Tante, tadi dari akhirnya aku pertama mau ambil teologi, terus akhirnya tuh pas aku ke universitas ke psikologi juga waktu itu sempat pikir kayaknya nggak lulus nih karena aku agak kurang bisa nih di bagian tes tertentu gitu. Tapi ternyata malah lulus, dapat diskon gitu. Jadi itu aku merasa Tuhan lancarkan gitu di bagian itu. Dan pas aku masuk ke jurusan itu pun aku merasa kayak aku enjoy dan aku jadi makin kenal Tuhan. Jadi aku merasa semakin amazed kok manusia bisa kompleks itu gitu loh. Sekompleks itu. Jadi itu aku merasa kayak mustahil kalau misalkan gak ada Tuhan yang ciptain gitu loh.
Kayak kok Tuhan bisa lihat perkembangan dari anak bayi, gimana dia kebentuk karakternya, gimana dia bisa mempunyai pemikiran, mempunyai sifat-sifat tertentu ini gitu ya. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang amazing sih. Maksudnya begini, Michelle, tidak kurang orang yang belajar psikologi, ujungnya jadi ateis malah. Iya. Tidak kurang itu. Tapi justru Michelle malah menemukan dan amazed pribadi Tuhan saat belajar ini. Itu betul-betul Tuhan tuh menjagai kamu untuk sekali lagi tujuan dia yang luar biasa. Jadi aku juga merasa gini sih Tante. Aku juga bilang ke Tuhan, aku mau kan jurusan yang gak menjauhkan aku dari Tuhan. Betul. Dan aku merasa kalau misalkan aku ambil psikologi ini, aku merasa ya aku bisa lebih approach orang lebih mudah. Aku bisa dapat insight untuk cara mendekati pendekatan yang baik. Tapi juga kadang-kadang kan orang kan zaman sekarang apalagi anak muda ya Tante ya, kalau udah diomongin tentang Tuhan kayaknya itu udah males gitu kayaknya kayak gitu ya. Aduh, di awang-awang gitu ya. Iya, nah tapi aku merasa dengan cara aku belajar psikologi ini, aku bisa tahu dengan pendekatan psikologi, aku bisa dicampurin sama pengenalan Tuhan gitu Tante loh. mau belajar dari kamu. Aku juga masih belajar Tante, masih belajar terus sama Tuhan. Jadi tadinya aku juga sebenarnya kan mau teologi, tapi akhirnya Tuhan kayak membuat aku tuh yakin waktu itu di psikologi gitu ya. Dan akhirnya aku ambil jurusan itu, terus ya aku merasa dengan jurusan itu aku bisa membantu lebih banyak orang juga. Betul. Untuk bisa mengenal Tuhan gitu. Jadi dari purpose yang Tuhan taruh di hati aku tuh ya bisa mungkin lebih banyak fokus ke bawa orang ke Tuhan ya, untuk bisa kenal Tuhan. Dan aku merasa juga dalam psikologi, sehebat-hebatnya aku gitu ya, aku pun gak bisa sembuhin orang 100% gitu loh. Karena kan manusia terbatas ya Tante. Penyakit orang juga kan beda-beda gangguannya. Makanya itu aku selalu minta hikmat ke Tuhan. Aku percaya the greatest counselor, the greatest psychologist itu Tuhan. Betul. Karena aku sendiri belajar bahwa saat aku belajar psikologi, aku baru tahu nih ternyata emosi itu harus diproses. Dan ternyata selama aku sakit, aku udah proses gitu loh. Betul. Jadi aku baru tahu, oh ternyata yang udah diajarin di sini udah aku lakukan. Tapi aku lakukan tanpa pengetahuan tentang psikologi, tapi Tuhan yang langsung ajarin gitu. Ajarin. Jadi setiap kali aku mulai lemah kan aku selalu, orang itu curhat ke Tuhan, curhat apa-apa dikit-dikit cerita ke Tuhan, dikit-dikit cerita ke Tuhan gitu ya. Dan aku tuh selalu pakai metode yang aku nggak mau gini Tante, kalau aku cerita ke Tuhan aku nggak mau cuma ngeluh doang kayak Tuhan aku merasa A B C D E F G, karena aku merasa kalau kayak gitu aku makin terpuruk ya Tante. Jadi setiap kali aku bilang Tuhan aku merasa sedih karena hal ini, tapi aku percaya Tuhan mampu pulihkan hati aku. Jadi aku selalu harus selalu tambahin firman Tuhan yang aku udah pegang. Aku percaya aku saat ini aku gak sanggup, tapi aku percaya di saat kelemahan lah kuasa Tuhan jadi sempurna. Di firman Tuhan soalnya bilang kayak gitu. Betul. Jadi itu aku selalu tambahin itu, dan itu menjadi kekuatan buat diri aku. Dan ternyata dalam psikologi itu juga ada bahwa banyak orang kan mungkin kayak ada masalah, mereka tuh lebih cenderung mengalihkan. Udahlah, nggak usah ngapain sedih-sedih, udah langsung aja alihin ke jalan-jalan. Iya, healing. Aja deh healing. Pas balik ya tetap iya, pas balik kan perasaannya masih ada ya, bukan berarti kita nggak boleh mengalihkan ya. Kita bukan berarti harus tenggelam juga dalam kesedihan itu. Jadi tetap akui perasaan. Aku belajar untuk tetap, pas aku sakit itu aku ngerasa pas gitu, dimana aku bisa ngakuin perasaan tapi aku nggak tenggelam dalam perasaan itu gitu. Dan itu Tuhan yang ajarin gitu. Jadi aku merasa memang the greatest counselor, walaupun kita tetap bisa pakai, Tuhan bisa pakai psikolog, Tuhan bisa pakai dokter, tapi menurut aku yang terutama yang 24 jam langsung selalu ada, the greatest counselor itu tetap Tuhan gitu. Jadi Michelle kurang lebih menyadari bahwa psikolog itu memang one on one ya. Biasanya kan one on one hadapin. Berarti Tuhan mau, saya bisa melihat sebetulnya setelah apa yang saya dengar dari Michelle bahwa memang Tuhan punya maksud yang spesifik. Karena kenapa? Karena di masa-masa sekarang ini kasus mental health issues tuh kayak merebak luar biasa, khususnya di kalangan anak muda. Ya. Sedikit-dikit nggak tahan, sedikit-dikit kena bully. Tiap hari bacain sosial media yang isinya belum tentu positif. Kebutuhan akan psikologis, psikolog, psychiatrist maupun counselors itu meningkat sekali. Dan di dunia kekristenan tidak banyak. Ada sekolah counseling ya, ada. Tapi sedikit sekali. Guru agama Kristen aja sedikit kok. Nah jadi Michelle Tuhan punya maksud yang luar biasa lah lewat hidup Michelle. Amin. Tetaplah teguh di dalam Tuhan.
jika sampai tiba-tiba ada pertanyaan-pertanyaan harus lewati tantang ada pertanyaan, nonton lagi aja BBC. Ingat kebaikan Tuhan yang dulu, ya, kan direkam nih ini semuanya, ada jejak digital sekarang. Ingat, oh ya aku pernah ngalami Tuhan, jangan sampai aku tinggalin Tuhan, ya kan? Kalau sampai aku sembuh jadi tinggalin Tuhan, lebih baik nggak sembuh. Itu satu apa ya? Sangat radikal. Pernyataan yang radikal. Ya, itu radikal. Tidak semua orang bisa berkata demikian. Ibu juga saya yakin lebih bersyukur sempat melewati ini semua nggak Bu? Daripada hidup lama dulu begitu aja. Atau Ibu nyeselin kenapa 4 tahun saya habis duit sekian miliar buat ngobatin Michelle? Ada seperti itu nggak? Enggak. Lebih senang pernah ngalamin ini atau menyesal pernah mengalami ini? Saya lebih senang saat ini. Dan saya nggak apa-apa lewatin yang kemarin itu buat pembelajaran buat saya. Sekaligus juga untuk memperdalam kerohanian keluarga kami juga, ya kan, dan lebih sukacita Bu, karena walaupun dulu istilahnya ada aset banyak, ada uang, tapi tidak ada sukacita dan gitu juga kerohanian kita juga tidak seperti saat ini gitu ya. Jadi saya lebih suka dalam keadaan melewati proses kemarin. Bagus Bu Yufi. Jadi malah setelah mungkin kita akan akhiri pembicaraan kita, saya melihat bahwa pernah ngobrol juga sama Bu Yufi bahwa keluarga menjadi lebih solid, lebih saling mengasihi, lebih sering kepengen ngumpul, gitu ya. Karena ada koko, ada sekarang ada soso, ada anak, cucu, jadi ada cucu ya. Nah, suami juga menjadi satu keluarga yang jauh lebih solid daripada sebelumnya. Papa ada di sini. Ya, dan itu adalah sebuah mimpi dari setiap orang, memiliki keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang tentram, yang bersatu, yang boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saling mengasihi. Jadi itu pelajaran berharga walaupun harus kehilangan tapi saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan itu ke depan. Amin. Baik. Nah, ada pesan mungkin yang sebelum kita tutup saat ini Ibu ada pesan mungkin bagi para ibu atau para orang tua yang memiliki anak menghadapi tantangan seperti ini. Iya, pesan saya sih kepada orang tua yang menghadapi masalah atau anaknya mengalami sakit penyakit, terus berharap pada Tuhan, terus membawa anak mendekat kepada Tuhan, dan kita beri teladan juga dengan kita juga sendiri mendekat kepada Tuhan, dan kita bawa anak kita bersama-sama untuk pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, karena itu menguatkan kita dan menguatkan anak kita, karena kita percaya Tuhan itu adalah dokter di atas segala dokter. Jadi kita kembalikan semua kepada Tuhan dan kita sabar ya untuk menghadapi semuanya itu. Kita percaya bahwa semua indah pada waktunya. Amin. Thank you Bu Yufi. Sungguh jadi teladan. Michelle? Kalau aku mungkin ini, kita semua dalam hidup kan nggak ada masalah ya. Pasti ada aja masalah. Apapun itu kita nggak tahu juga kapan datangnya. Dan kalaupun sekarang ini lagi hadapin masalah maupun sakit penyakit, satu yang dulu aku pegang bahwa di saat kelemahan lah kuasa Tuhan tuh jadi sempurna. Jadi pakailah masalah itu untuk jadi teman supaya kamu bisa dekat sama Tuhan. Karena Tuhan sendiri bilang justru di saat kelemahan itu Tuhan tuh jadi kuasa Tuhan jadi sempurna. Jadi di saat kelemahan itu pakailah kesempatan itu untuk bisa lebih dekat sama Tuhan. Pakai kesempatan itu untuk bisa bangun hubungan sama Tuhan lebih dekat lagi lewat baca firman Tuhan setiap hari dan juga doa setiap hari, pujian penyembahan. Karena lewat dari situlah kalian baru bisa melihat bahwa nanti setelah masalah itu lewat, ternyata kalian nggak cuma dapat penyelesaian masalahnya, tapi kalian dapat sumber penyelesaian masalah, sumber segala sumbernya. Bukan cuma dapat kesembuhannya, tapi dapat sumber kesembuhannya, dapat sumber segala sumber. Jadi menurut aku yang terpenting itu dalam kehidupan ini, karena masalah itu kan terus bergilir gitu ya. Saat kita udah punya sumber segala sumber, ya kita bisa lakuin Jadi apapun yang terjadi ya selalu ada kok yang bisa nyelesain gitu. Dan gak akan lagi kita jadi kepusingan sendiri, karena kita tahu siapa yang bareng sama kita, siapa yang jalan sama kita. Kita mungkin gak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi percayalah saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, pencipta alam semesta, sumber segala sumber itu, kita pasti mampu lewatin apapun itu. Luar biasa. Sobat Close Talk, dengan demikian berakhirlah bincang-bincang kita, dan kalau kita sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan dibagikan oleh Michelle dan mamanya, juga kita mendengar kesaksian dan juga kata-kata
Penguatan itu dialami oleh orang yang bukan hidupnya enak, yang bukan tanpa tantangan, tapi tantangannya berat sekali. Dan mereka berhasil melewatinya. Mari kita bersama-sama belajar dari kisah mereka dan tetap teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita menghadapi tantangan, Tuhan berkata kalau Dia izinkan itu, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya. Bagaimana respons kita akan berpengaruh sangat besar terhadap bagaimana kita menjalani kehidupan saat pencobaan itu datang. Beresponslah dengan tepat. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Sampai jumpa kembali dalam bincang-bincang Crosstalk selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.